Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap yang kami muliakan dan yang kami hormati jajaran kepengurusan DKI Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan seluruhan daripada pengurus sekaligus daripada takmir Masjid Baitur Rahman, kita doakan mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitur Rahman, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dari sholat zuhur yang kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah selalu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang disampaikan kepada saya tentang Quran surat Al-Lail. Al-Lail yaitu malam, dan malam itu secara spesifik di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-92. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla ila akhiril ayah, yang berjumlah sekitar 21 ayat. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kalau kita ingin lebih, ingin lagi bagaimana Al-Quran itu merasuk ke dalam hati kita, maka seyogyanya lah bagi kita semua, jangan sampai Quran itu hanya sebatas dibaca saja, tetapi setelah dibaca marilah sama-sama kita renungkan. Dan setelah direnungkan, kemudian marilah sama-sama Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita di dalam kita beramaliyah, di dalam kita beramal soleh. Karena kalau hanya pada sebatas bacaan saja, maka belum menjadi sebuah petunjuk, belum menjadi sebuah bimbingan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dikatakan seperti itu, ya kan? Bahwasanya Al-Qur'an itu akan diberikan yahdi lillati hiya aqwam bagi mereka-mereka semua yang ingin menjalani sebuah jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang dikatakan dalam Quran surat Al-Fatihah itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau di ayat yang lainnya siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin.
Jadi jalan kebenaran itu sebenarnya hari ini bukan hanya kita yang telah melakukannya, tetapi orang-orang yang terdahulu pun dia sudah melaksanakan daripada jalan kebenaran itu. Kita tinggal hanya mengikuti dan menapak tilasinya saja. Ketika sudah menapak tilasinya, mudah-mudahan dari situlah kemudian bimbingan Allah Subhanahu wa taala akan menyertai kita. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala akan selalu daripada menyertai kita kepada siapa? Kepada yang memang hatinya itu bukan hanya tercekoki dengan kajian-kajian teoritis saja. Karena kalau hanya sebatas kajian teoritis, orang pinter banyak, kan? Orang pinter banyak, orang yang orang yang paham tentang bahasa segala macamnya banyak, tetapi orang yang ahlul amal, ini dia, kan? Ahlul amal itu sedikit. Maka Quran surat Al-Lail ini adalah Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, ya kan? Ciri-ciri daripada Quran atau ayat-ayat surat-surat yang diturunkan di Mekah itu biasanya ayat-ayatnya pendek-pendek, ya kan? Pendek-pendek, tetapi pendeknya itu tidak mengurangi daripada makna, tidak mengurangi daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk menghujamkan rasa ketauhidan di dalam hati orang-orang yang menerima daripada ayat-ayat tersebut. Orang kafir Quraisy pada waktu itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, ya kan? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang yang mengerti tentang sastra. Quran yang diturunkan dari Makkiyah itu, Quran yang turun di Mekah itu kebanyakan pendek-pendek semuanya, tetapi di situ sangat luar biasa dari sisi sastranya saja, dari sisi sastranya, dari sisi bahasanya ini sangat luar biasa. Maka ketika kita melihat Al-Quran di dalam Quran surat Al-Lail ini, maka disitulah kemudian ya Allah, setelah kami baca lagi, ya Allah, disinilah sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, dan sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua tentang bagaimana orang-orang yang telah berbuat baik dan apa yang akan dia dapatkan ketika dia berbuat baik, dan juga kebalikannya mereka-mereka yang tidak mau mengindahkan daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca Al-Quran, bapak-bapak sekalian, ini kalau guru kami ngajarin, kalau kita baca Quran jangan langsung dibuka, ya, jangan langsung dibuka. Tetapi sebelum baca Al-Quran itu kita tafakuri dulu. Al-Quran itu kita pegang dulu. Setelah dipegang, kemudian apa? Kemudian kita dekapkan, ya, kita dekapkan. Setelah didekapkan, kemudian apa? Setelah didekapkan, kita minta sama Allah dalam hati kita, ya Allah, hari ini saya mau baca Al-Quran. Quran ini merupakan hudan, petunjuk bagi kami, bagiku. Quran ini adalah cahaya bagiku. Setelah dialog seperti itu terus, kemudian kita dialogkan, minta sama Allah, ya Allah, ayat apakah yang akan aku baca untuk nanti ketika aku baca Al-Quran ini. Seperti itu. Mobil khusus kalau guru kami ngajarin, apalagi kalau misalnya kita lagi ada masalah-masalah segala macam deh, ya. Ini kan kita ada masalah-masalah. Itu ketika baca Quran itu jangan langsung buka, baca. Nah, gitu. Kalau kata guru kita bilang itu nggak ada adabnya. Tapi apa? Nah, dari situ kemudian apa? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang akan di dalam ayat Al-Lail. Inna alaina lal huda. Ini. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Inna alaina lal huda. Ini ayat Quran surat Al-Lail ini, ya kan? Nanti ditengahkan di ayat pertama dan kedua tentang bagaimana kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah
Zat yang maha menciptakan kita, dia bersumpah, wal-laili idza yaksha, dan demi malam yang mana dia menutup, wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila ia telah tampak. Jadi ada malam, ada siang. Allah ingin membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak main-main menciptakan kita. Nggak main-main Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, diciptakan, kemudian diberi makan, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun di situ kemudian Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Lihat. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Allah tahu, ya kan? Allah tahu bahwasanya usaha kalian bermacam-macam di dalamnya, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya kalian itu orang yang bermacam-macam, maka ketika ingin sampai kepada Allah pun jalannya bisa bermacam-macam, ya kan? Ada yang dia seorang pegawai, ada dia yang seorang pedagang, ada dia yang seorang pejabat dan lain sebagainya. Maka ketika Allah mengatakan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan segala macam rupanya dan segala macam daripada usaha-usahanya, maka ada satu sifat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Wa amma man a'ta wattaqo. Ini dia, Pak. Wa amma man a'ta wattaqo. Jangan satu ayat aja, tapi disambungkan kepada 3 ayat berikutnya, karena di sini wa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, ini sifatnya itu adalah wa amma man a'ta wattaqo, dan barang siapa, kalau dalam bahasa Arab itu artinya syartun, nanti ada syartun, ada jawabus syarti, ya kan? Ada syarat dan kemudian nanti ada jawabannya. Jadi siapa-siapa mereka yang memberikan wattaqo dan kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia, ya kan? Memberikan dan kemudian bertakwa. Ini sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, ya kan? Jadi dia memberikan, tapi ada sifat-sifat ketakwaan di dalamnya. Jangan memberikan tetapi masih ada motivasi-motivasi, ya. Masih ada motivasi-motivasi dunia, masih ada motivasi-motivasi ingin supaya dipilih, ada motivasi macam-macam lah pokoknya, ya, motivasi-motivasinya. Dikatakan wa amma man a'ta wattaqo, yang punya sifat daripada pemberi dan kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasaddaqa bil husna, dan dia yakini itu, ya, wasaddaqa bil husna, dan dia kemudian meyakini, wasaddaqa, meyakini, maka kata Allah janjinya fasanu yassiruhu lil yusra, ya kan? Maka janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Amin. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Sebaliknya mereka yang menahan, mereka yang pelit, kalau bahasa kasarnya. Wa amma man bakhila wastaghna, siapa mereka yang pelit, siapa mereka-mereka yang menahan daripada hartanya, wastaghna, dan kemudian dia merasa bahwasanya saya udah nggak memerlukan Allah lagi. Semuanya ini dia dapatkan karena atas usaha jerih payahnya saja. Semua yang dia lakukan itu ada karena usahanya. Nah, di sini